Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmania K. Badolo, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SD Negeri 3 Parepare, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi Modul 11A8. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid diibaratkan selembar kertas kosong yang guru bebas menuliskan apapun sesuai dengan keinginannya dan guru lebih mendominasi. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Saya terkadang menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai keinginan saya. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru tanpa mempedulikan siswa lain yang kurang mampu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar yang mereka sukai dan dari manapun sumbernya. Yang kedua, pembelajaran sejatinya berpusat pada murid. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak atau murid, anak lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka lebih mengeksplor pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini membuat pembelajaran lebih bervariasi dan berwarna. Saya sebagai guru hanya perlu menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selain itu, setelah mempelajari modul ini dapat merubah perilaku saya antara lain, 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui wawancara, observasi, dan juga pendekatan personal agar lebih memaknai bakat anak sesungguhnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan ke dalam profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang guru memberikan kebebasan kepada anak agar dapat bereksplorasi pengetahuannya agar menghasilkan ide-ide dan karya inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat
alam dan zamannya. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, dalam mendidik bukan hanya akademinya saja, melainkan penanaman budi pekerti yang baik buat peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.